Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamsis TV, ketemu lagi dengan kami dari reporter dan presenter Tamsis TV beserta tim. Hari ini kita akan mewawancarai Bapak Saparudin yang dalam hal ini beliau akan memberikan materi atau sebagai narasumber di kegiatan pelatihan penjama makan siap saji. Beliau merupakan staf P2PL di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Nama lengkap beliau Saparudin SKM. Apa kabar Pak? Salam kenal. Kami dari Tamsis TV. Izin Pak, kami Tamsis TV akan bertanya beberapa hal mengenai kegiatan pelatihan yang akan Bapak isi nanti di kegiatan pelatihan IBG ini yang bersama dengan Dinkes. Nah, beliau ini juga perlu diketahui sebelumnya beliau adalah salah satu mahasiswa Magister Pemerintahan semester 4 ya Pak. Sedang penelitian tesis ya. Oke, Pak izin ini dalam kegiatan pelatihan ini kami bertanya beberapa hal nih. Pertama, bagaimana sih Pak bentuk kegiatan pelatihan yang dilakukan hari ini? Tujuan dan sasarannya itu bagaimana? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Taman Siswa ya. Saya akan menjelaskan bahwasanya kegiatan ini bertujuan untuk memberi materi atau pengetahuan baik itu di bidang kesehatan, tapi khususnya untuk higien sanitasi pada satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur SPPG di Kota Palembang khususnya, dan kemudian di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami berperan di sini sebagai narasumber karena kami dari mulai tahun 2025, tepatnya di bulan Oktober, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu adalah kegiatan yang namanya pelatihan penjama pangan siap saji bagi relawan maupun karyawan di dapur SPPG di Kota Palembang. Sejauh ini telah kami laksanakan sudah banyak, mungkin lebih dari 3.000-an ya untuk pelatihan ini yang sudah kami lakukan sudah di Kota Palembang. Tujuannya supaya para karyawan ataupun penjama makanan yang kita biasa sebut sebagai penjama makanan yang berada di atau yang bekerja di SPPG, baik itu di SPPG di kecamatan yang ada di Kota Palembang maupun ada juga yang berada di luar Kota Palembang ya, contohnya Kabupaten Banyuasin ya, dan OI ya, di kabupaten tetangga. Apa guna pelatihan ini dilaksanakan dan dampaknya bagi dapur SPPG supaya rekan-rekan karyawan yang bertugas di SPPG ini mengerti dan terpapar tentang ilmu-ilmu terkait dengan higien sanitasi, baik itu higien sanitasi lingkungan tempat pengolahan pangan atau TPP khususnya di dapur SPPG. Kemudian juga bertujuan supaya semua karyawan dan relawan yang ada di SPPG itu akan mendapatkan suatu semacam sertifikat lah, memang sertifikat yang akan kita keluarkan yang gunanya sebagai ini legalitas, kemudian kompeten ya, kompeten dalam pengolahan makanan khususnya program MBG ini. Ya, sertifikat itu berlaku seumur hidup. Seumur hidup Pak? Iya, karena yang berhak memegang sertifikat itu adalah orang yang sudah dilatih. Dilatih ya, seperti halnya pada hari ini kami lebih kurang sebanyak 150 peserta dari berbagai dapur di Kota Palembang ini, dapur
SPPG kita latih pada hari ini. Oke. Kemudian Luar biasa. untuk yang legalitas pelatihan ini bertujuan supaya mereka bisa mengurus sertifikat layak higien sanitasi untuk dapurnya masing-masing. Karena kalau tidak ada sertifikat itu berarti legalitas dapurnya belum. Jadi dibuktikan dengan adanya penerbitan SLHS yang namanya, kalau kepanjangannya, sertifikat layak higien sanitasi ya, bagi dapur SPPG. Jadi berarti ini setiap orang yang ikut pelatihan dapat sertifikat langsung, Pak? Ya, Sertifikat itu kalau boleh tahu yang ngeluarin dari mana, Pak? Dinas Kesehatan. Betul. Ya. Oke. Berarti ini pertanyaan terakhir, mungkin karena yang kedua sudah diwakili tadi, Pak. Ya. Ini sejauh mana sih, Pak, sinergi antara Dinas Kesehatan dengan dapur MBG ini? Apakah memang ini hubungan ini terus berjalan ke depannya, atau mungkin ada melibatkan pihak lain itu selain Dinas Kesehatan dan dapur MBG saja, atau ada pihak lain yang juga ikut terlibat, Pak? Selama ini memang bersinergi, Pak. Karena untuk dapur SPPG ini mitranya adalah Dinas Kesehatan selain dengan yayasan. Yes. Yayasan yang menaungi dapur-dapur SPPG di Kota Palembang ini. Jadi kita sudah bekerja sama dalam hal materi, Pak ya, materi dan pemberian pengetahuan yang bentuk nyatanya inilah dilakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Oke, pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Saparudin SKM tadi, bahwasanya memang pelatihan ini merupakan bentuk sinergi antara Dinkes dan juga mitra dapur MBG, di mana setiap pelatihan ini akan mendapatkan legalitas sertifikat seumur hidup kata beliau tadi. Nah, jadi itu Sertifikat penjamah seumur hidup. Ini luar biasa paparan dari beliau ini, jadi kita jadi lebih paham tuh ya seperti apa sih sebenarnya pelatihan MBG ini. Tidak sembarangan ternyata ya, Pak. Ya. Jadi memang dari pantau dan Dinkes mungkin sekaligus pengawasan juga ya, Pak? Ya, kami melakukan pengawasan itu dari Dinas Kesehatan sampai ke Puskesmas berdasarkan wilayah kerja. Wilayah kerja itu ketika misalnya dapur SPPG itu berada di wilayah kerja, contohkan katakanlah di wilayah kerja Dempo, nah itu akan kita lakukan pengawasan oleh tenaga sanitasi lingkungan puskesmas ya, dan tim akan mengadakan yang namanya inspeksi kesehatan lingkungan di dapur kesehatan di dapur SPPG tersebut. Inspeksi itu berapa kali tuh? Inspeksi itu bisa dilakukan setiap bulan. Setiap bulan. Dilakukan setiap bulan, dan itu merupakan salah satu syarat pengurusan SLHS, sertifikat layak higien sanitasi, karena sudah diinstruksikan bahwasanya memang setiap dapur SPPG di Kota Palembang dan di khususnya umumnya di Sumatera Selatan ini harus sudah memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Oke. Ya, itu adalah legalitas untuk izin operasional. Ya, jadi mutlak ya, harus dipenuhi. Tetapi sebelum pengurusan itu ada tentunya ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk pengurusan SLHS. Pertama tadi adanya dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan tadi, dalam hal ini puskesmas ya sebagai UPT dari Dinas Kesehatan ya, dan kami juga akan melakukan inspeksi. Kemudian juga diwajibkan bagi semua dapur SPPG itu untuk melaksanakan atau melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang akan diperiksa adalah air ya, pemeriksaan air, kemudian usap alat peralatan, kemudian usap duduk dan jari ya bagi karyawan ya. Kemudian ini harus telah memiliki sertifikat bernama pangan siap saji. Dalam hal ini sudah dilakukan. Oke, siap Pak. Alhamdulillah, terima kasih semuanya Pak, informasi yang luar biasa yang telah kami peroleh, dan ini
buat kami paham seperti apa MBK tersebut, seperti apa prosesnya dan juga bagaimana sistem kerjasama antara Dinkes dan dapur MBK. Gitu. Baik Pak, mungkin cukup sampai di sini. Nanti mungkin kami akan mengundang lagi dalam materi yang berbeda. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan kesempatannya telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Oke pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Superwedi SKM. Kami tutup dengan salam Tamsis TV, salam dan bahagia.